GKP dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang ke-10, warta jemaat tidak lagi memuat informasi mengenai laporan keuangan. Bagi anggota yang membutuhkan laporan keuangan secara khusus, dapat memintanya kepada majelis jemaat. 11. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat maupun jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan diakonia wajib, maupun komitmen pembangunannya. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anggota jemaat serta anggota jemaat tamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita memasuki kebaktian di minggu pagi hari ini dengan keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 di ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah. Diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam hati.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 38 dan 39 berkata demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan, maka diberikan kepada kita juga petunjuk untuk menghadapi kehidupan yang baru. Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
yang suci Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang telah menyatakan diri di tengah kehidupan manusia yang berdosa dalam diri Yesus Kristus. Allah yang akan terus kami yakini hidup dalam kehidupan kami, dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kami dapat menjalani kehidupan ini dengan luar biasa. Kuasa itu nyata. Allah yang selalu bersama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin selalu mengasihi Engkau sepanjang hidup kami, jauh melebihi apapun yang ada dalam dunia ini. Karena Engkau adalah Sang Pencipta, Pemberi hidup yang layak kami tinggikan setiap waktu, setiap saat. Di saat ini Tuhan, bersama-sama kami merendahkan hati di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Bersama-sama kami ingin mencari dan terus mencari kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, nyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasan firman Tuhan yang tak terbatas itu. Kami dengarkan bersama-sama di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-21 di ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Apabila sudah menemukannya, mari bersama-sama membaca secara berbalasan. Saya akan membaca bagian ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca bagian ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan Gembalakanlah Domba-Dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?"
Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar kita semua? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Bapak Ibu saudara berada dalam posisi Petrus? Ketika ia ditanya oleh Tuhan Yesus pertanyaan yang sama sampai ketiga kalinya. Apa yang Bapak Ibu saudara pikirkan? Kalau ada orang yang tanya, Ibu mau kemana? Saya mau mudik ke Semarang. Nanya lagi, Ibu mau kemana? Saya mau mudik ke Semarang. Ditanya lagi, Ibu mau kemana? Sepertinya kita kesal juga ya. Mungkin bisa kesal, lalu kemudian bisa saja juga kita bertanya, ini orang apa sih sampai nanya 3 kali, apakah tuli gitu ya? Budek gitu kan. Tapi dijawab juga, saya mau ke Semarang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang bisa bahasa Yunani? Tapi tidak apalah ya, mungkin di internet kita bisa cari-cari dalam bahasa asli. Ternyata pertanyaan Yesus itu tidak sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bilang, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudaraku dengan 3 kali bertanya kepada Petrus, kepada Simon Petrus, pertanyaan yang sama, Simon anak Yohanes, ayat 17 juga gitu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan di ayat 15 juga sama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata bahasa asli mengasihi yang dimaksud oleh Yesus pertama kali dan yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah kasih yang ditanyakan, kasih agape. Masih ingat ya Bapak Ibu, ada berapa kasih yang kita kenal? 4 ya. Agape, filia, ya, stor, dan wah, Eros yang paling hafal kayaknya ya. 4.
Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengagape aku?" Petrus jawabnya apa? "Ya Tuhan, aku memfilia kamu." Yesus tanya lagi, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengagape aku?" Petrus tetap menjawab, "Ya Tuhan, aku memfiliamu." Gitu ya. Begitulah kira-kira kalau di Indonesia kan ya. Cuma memang bahasa kita di Alkitab kita sama, mengasihi gitu ya. Karena dalam bahasa Indonesia kasih ya kasih gitu kan. Satu kata. Baru pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu. Yesus mengatakan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau memfilia aku?" Yesus ganti kata agape dengan filia. Philo Yunaninya. Phileo. Dan Petrus untuk ketiga kalinya juga menjawab dengan jawaban yang sama. "Ya Tuhan, aku memfilia engkau." Dengan perasaan sedih, Bapak Ibu, Saudara. Jadi ini kalau dilihat dari bahasa asli beda ya kalimatnya Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kemudian ada penafsir yang mengatakan, Bapak Ibu, Saudaraku, bahwa Yesus itu ketika bertanya untuk yang ketiga kalinya, dia menurunkan derajat dari agape ke filia. Kasih agape itu adalah kasih Allah yang tidak ada satupun katanya ya, yang dapat menandinginya. Ini tafsiran pertama ya Bapak Ibu ya. Maka tidak ada satu orang pun manusia yang dapat mengagape Allah, mengagape sesamanya juga. Sehingga Tuhan menurunkan itu. Seperti turun apa? Saya cuma mampu di sini, kata Simon. Itu tafsiran pertama. Tetapi tafsiran yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan, kami dulu pernah dalam, saya lupa ya, itu konven pendeta atau pertemuan pendeta. Pendeta Yoas, dosen STT Jakarta. Bapak Ibu silahkan searching tentang beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa justru Petrus mengatakan 3 kali dengan jawaban yang sama, "Ya Tuhan, aku memfilia engkau." Bapak Ibu Saudara, apakah memang kasih itu punya derajat dan dia punya nilai yang berbeda? Agape, filia, storge, eros. Kalau saya pribadi itu adalah sama. Makanya kenapa mungkin LAI tidak membedakan kasih itu dengan dengan bahasa aslinya gitu ya. Mencantumkan agape, filia, eros, storge. Bapak Ibu, mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ini tafsiran yang kedua ya. Saya mau mengajak kita saja untuk sedikit belajar tentang asli bahasa yang kita bisa gali. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Sahabatnya. Dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kasih agapeng. Nah, ini dia ya. Jadi tidak ada kasih agapeng yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Yunani, sahabat-sahabatnya itu adalah pilon.
Bapak Ibu paham maksudnya? Dengan begitu Bapak Ibu, ketika Petrus tetap menjawab, aku memfilia kamu, kasih seorang sahabat filia. Justru ketika itu Petrus menjawab dengan kata pileo. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ berarti Petrus menunjukkan semangatnya untuk mau melakukan apapun, termasuk untuk mati bagi Yesus, sahabatnya. Kalau kata Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Petrus mau menjadi sahabat Yesus. Petrus mau, meskipun dia harus menyerahkan nyawanya. Makanya dia begitu sedih ketika Yesus bertanya kedua kali dengan kata agape, padahal dia sebetulnya dengan penuh semangat, Tuhan, aku pun mau mati. Karena dia mengingat perkataan Yesus bahwa tidak ada kasih yang lebih besar ketika seseorang menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Dan Petrus mau melakukan itu untuk Tuhan. Makanya dia sedih, Tuhan kok saya kan mau memfilia kamu, saya mau berkorban untukmu. Gak apa-apa deh nyawa saya taruhannya. Makanya Tuhan ganti ketiga kali dengan kata filia. Baru di situ ngeling Bapak Ibu. Dan untuk ketiga kalinya Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia kita semua saat ini diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Modal kasih itu diperlukan Bapak Ibu Saudara untuk membuat kita enough, cukup menjadi sahabat Allah. Tapi kasih yang seperti apa Bapak Ibu? Kalau tadi di hukum Allah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tapi betul-betul kasih yang dinyatakan oleh orang percaya adalah kasih yang berkorban. Untuk menggembalakan domba-domba, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar baik, tidak cukup hanya dengan mulut, dengan pikiran yang cerdas, dengan otak yang pintar, dengan kekuatan fisik. Kalau tanpa kasih, sia-sia Bapak Ibu. Apalagi dengan kasih yang pura-pura. Memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada Tuhan, dan itu selaras kasih yang kita berikan kepada Tuhan dengan sesama, artinya pengorbanan yang diberikan. Itulah yang dibutuhkan oleh kita semua. Saudara-saudara, tidak mudah. Indahnya identik Kristen itu kasih. Orang Kristen itu identik dengan mengasihi. Tapi kasihnya kasih yang mana dulu dong? Apakah kasihnya hanya sebagai kasih persaudaraan saja yang kita kembangkan dalam kehidupan kita, storge gitu ya, sebagai saudara. Tapi kemudian ketika persaudaraan itu retak sudah cukup gitu ya. Kasih Allahnya nggak dipakai, kasih filianya nggak dipakai. Ketika hubungan suami istri, eros,
Cukupkah itu saja? Rasanya kasih itu adalah kasih yang benar-benar melingkupi seluruh kehidupan kita. Dan terakhir, pembuktian kasih adalah dengan berkorban. Bahkan nyawa sekalipun menjadi taruhan bagi kita sebagai umat yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menyatakan kalimat setelah dia katakan gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Dia mengatakan di ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Meskipun ia tujukan kalimat ini untuk Simon Petrus, rasanya ini adalah kehidupan realita kita semua. Kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Dengan kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban, kasih yang bersedia menjadi pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, konteks pelayanan tentu tidak hanya dalam lingkup gereja saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa kehidupan kita ini ya nyatakanlah tentang kasih Tuhan itu yang berkorban. Nyatakanlah cinta kasih Tuhan itu dalam situasi sesulit apapun, terkhusus dalam masa pandemi di saat ini. Baik sebagai pribadi, keluarga, persekutuan, di gereja, di tengah lingkungan, untuk tetap tangguh, tegar dalam proses menyesuaikan diri dalam suasana kehidupan yang baru setelah pandemi ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan menuju kehidupan yang normal, tetapi normalnya new normal katanya ya. Tetapi apapun itu namanya, kita diajak untuk siap sedia menghadapi apapun tantangan ke depan. Mari mengaitkan diri kepada Sang Halik, Sang Sumber kasih, Sang Sumber kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa sulit karena pandemi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin pandemi ini mengajarkan kita, bukan mungkin ya, sudah pasti mengajar kita tentang banyak hal. Pandemi ini kita melalui masa duka, kehilangan, beban pergumulan, makin bertambah, sakit, hilang pekerjaan, hilang mata pencaharian, dan segala hal Bapak Ibu. Terutama dalam kehidupan bergereja juga. Sadar atau tidak, atau memang kita sadar tetapi kemudian kita terbuai Bapak Ibu Saudara dengan situasi pandemi, dampaknya begitu luar biasa. Kita terlena, tertidur pulas. Kalau orang sudah tidur pulas, dibangunin saja agak susah ya, karena sudah pulas sekali. Digebrak-gebrak saja, saya sudah PW gitu ya. Satu sisi Bapak Ibu, kita harus otokritik dalam kehidupan kita. Tidak bersemangat lagi. Akhirnya ignore. Ya, masa bodoh terhadap kehidupan persekutuan kita. Rasanya saya percaya kita tidak sampai demikian ya. Kita dalam proses pemilihan majelis jemaat saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak terlena dan tertidur pulas karena pandemi.
situasi sulit apapun, jangan pernah menidurkan kita terlalu pula sehingga kita lupa untuk bangun. Dan ternyata kita harus menjalani kehidupan kita ke depan karena kita masih berada dalam situasi hidup dalam dunia ini. Bangkit Bapak Ibu. Daring, online, kita berkutat dengan media sosial, kita berkutat dengan alat-alat yang mungkin Bapak Ibu itu membuat kita greget ketika ada kendala. Kita juga kebingungan bagaimana dengan orang tua yang di rumah tidak dapat ke gereja, ingin tetap bersama-sama beribadah. Ada banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan dengan matang. Yang terutama dalam hal ini adalah menjadi jemaat. Saya mau katakan, kami juga memikirkan yang terbaik tentunya. Jadi ya minta maaf kalau memang perlu dengan keterbatasan. Paskah yang kita lakukan hanya satu kali mungkin tidak dapat memenuhi semua anggota jemaat untuk hadir. Tetapi tiap minggu itu adalah momen yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya di momen Paskah. Berebut di hari raya yang besar menurut kalender ya, yang terbit Natal, Paskah, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Tapi sesungguhnya ibadah-ibadah lain punya makna nilai yang sama Bapak Ibu. Otokritik untuk kita, kenapa kalau hari Minggu kita tidak berantem di grup untuk pilih bangku, tapi momen-momen tertentu yang kita perdebatkan. Tapi di hari Minggu 180 saja tidak cukup. Maksudnya tidak cukup, tidak habis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tiap ibadah apapun, mau itu KRT, mau itu ibadah pemuda, mau itu ibadah perempuan, mau itu ibadah anak-anak yang sedang berlangsung saat ini, ada punya nilai yang sama. Apa? Menyembah Tuhan. Yang patut kita lakukan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan untuk beribadah. Ya bukan untuk ketika hari besar saja Bapak Ibu. Rasanya yuk bersama-sama kita terus memaknai bahwa kehidupan pelayanan persekutuan, kehidupan kesaksian itu, dan termasuk tentang kasih, rasanya tidak ada derajat yang paling tinggi. Sehingga dengan demikian, kapan saja Bapak Ibu Saudara kita dapat datang kepada Tuhan, yang menilai hanyalah Tuhan, punya makna yang sama, tergantung hati kita Bapak Ibu. Rasanya ketika kita dalam kegundahan hati yang sedang tidak enak, gara-gara misalnya kita tidak dapat bangku saja, tapi kemudian kita tetap datang ke gereja dengan dongkol saja, apakah itu bermakna bagi Tuhan? Datang ke gereja tapi hati masih kusut, apakah itu memang punya makna bagi Tuhan? Saya percaya kita semua bisa menjawab ini ya. Rasanya ibadah itu melingkupi seluruh aspek kehidupan kita. Berkorban, makna yang terdalam. Dan memang Petrus yang akhirnya korbankan nyawanya, tapi untuk Tuhan. Ketulusan Bapak Ibu Saudara, ketaatan. Petrus akui dia adalah orang yang penakut. Sebelumnya dia menyangkal Tuhan, tapi kemudian dia bertobat, kemudian menjadi orang yang betul-betul dipakai Tuhan. Dan ketika dia sadar bahwa kesalahan masa lalu itu
harus membuat dia berubah dan kembali menjadi pribadi. Saya siap Tuhan. Saya mengasihimu. Saya mau menjadi sahabatmu. Dan saya siap untuk mengorbankan diri saya. Untukmu Tuhan. Saya percaya kita tidak mau mengorbankan nilai-nilai yang penting hanya karena teknisnya Bapak Ibu ya. Saya mau ajak kita semua, yuk dengan bijak, hati yang tenang, hati yang tetap dingin, berkata-kata dengan yang baik, berucap dengan yang baik. Saya kira salah satu tanda kita menghormati Sang Anak Domba Allah yang kita sembah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri untuk merespon firman Tuhan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun ayat Alkitab pengantar persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
nyanyikan kaum pria. Nyanyikan kaum perempuan. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah Bapa. Bersyukur untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk kemurahan hati-Mu Bapa, yang selalu setia menjaga, melindungi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang terus Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami ya Bapa, yang tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang boleh kami berikan pada saat ini. Berkati, kuduskan, sucikan persembahan ini ya Bapa, supaya boleh terpakai di dalam melayani Tuhan, terkhususnya di gereja ini. Bapa yang baik, sebagai persembahan yang hidup, kami berikan tubuh, jiwa, jasmani kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk kemurahan hati Tuhan. Amin. Dipersilakan dulu. Kita kembali berdoa menaikkan syafaat kita. Dipersilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang secara khusus pribadi mau berdoa kepada Tuhan. Saya akan memimpin secara umum dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mengaku di hadapan-Mu di saat ini betapa tidak mudah untuk mengasihi Engkau. Ketulusan, ketaatan menjadi ciri khas bagi kami menjadi anak Tuhan
yang mau terus mengatakan kami mengasihi Tuhan dan rela untuk menyerahkan nyawa kami untuk-Mu, Bapa. Kami mengakui kami menyayangkan akan kehidupan kami. Kami tidak ingin terluka. Kami tidak ingin menghadapi beban penderitaan. Sebagai manusia yang terbatas, kami ingin hidup sesuai dengan keinginan kami sendiri, harapan kami sendiri. Tetapi Engkau telah menyatakan betapa kasih Tuhan yang luar biasa, rela berkorban bagi kami umat manusia itu, memberikan kami gambaran pemahaman sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan pun kami harus siap menghadapi itu semua. Kami mau mengakui keegoisan kami seringkali melingkupi sikap kami, tindakan kami, kata-kata kami yang menyakiti Tuhan terlebih sesama kami. Kami tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Kami tidak layak, ya Bapa, menjadi alat Tuhan untuk terus mewartakan cinta kasih-Mu. Karena untuk menyatakan kasih yang tulus pun kami tertatih-tatih, bahkan kami sulit untuk merangkak sekalipun Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami betapa kehidupan kami ini penuh dengan perjuangan yang masih harus kami lalui. Karena kami masih diberikan anugerah untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah ya Bapa, selama masih ada kesempatan kami berada dalam dunia ini, kami ingin berusaha menjadi pribadi yang siap melanjutkan karya-karya kami. Totalitas mengasihi Tuhan dan sesama. Kami mau nyatakan dengan sikap kami, tutur kata kami, pikiran kami, seluruh jiwa kami, hidup kami. Dan itu hanya dapat kami lakukan dengan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepada-Mu. Dengarkanlah kami yang berdoa secara pribadi, menyampaikan harapan kami kepada Tuhan, permohonan kami, tapi kami ingin supaya kehendak Tuhanlah yang terbaik yang terjadi. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini, di KP Smyrna Cikarang. Berkati seluruh anggota jemaat mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Kami ingin berdoa terus-menerus bagi saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Bagi Ibu Tabita Karyani, Ibu Sumarni Hasibuan, Bapak Yohanes Ngaptiman, untuk Ananda Arvin, untuk Ibu Donaria Simatupang, bahkan juga bagi saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, nyatakan kuasa-Mu, berikan kesembuhan. Juga bagi kami yang menghadapi berbagai pergumulan, sulit mendapat pekerjaan, Tuhan berkati agar satu waktu nanti Tuhan memberikan sesuai dengan waktu-Mu. Bagi kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berkati. Bagi kami yang ingin mendapatkan momongan pasangan hidup, kami yang ingin mendapatkan rumah, apapun harapan kami, Tuhan tolong nyatakan sesuai kehendak-Mu Bapa dan waktu Tuhan. Kami ingin berdoa bagi saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, yang saat ini betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan dan tidak dapat lagi berangkat ke gereja, berharap bahwa mereka dapat mendengarkan firman Tuhan di rumah dalam kondisi mereka ingin tetap menikmati firman Tuhan, ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan. Betapa kami
merasakan kerinduan itu, semangat itu, tetapi kami tahu bahwa keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan karena sudah lanjut, karena sakitnya. Tuhan tolong berikan sukacita, damai, sejahtera, meskipun tetap berada di rumah, semangat memuji Tuhan tentu tidak akan kalah nilainya dengan kami yang berada di gereja ini. Bapak di surga, kami ingin bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Inggar Pamiri, Saudara Maido Sinaga, Saudari Klesi Christine Putri Manurung, Saudari Eliana Ezelia Lumban Toruan, Bapak Jonoya, Saudara Alparo Arwan, Ibu Maria Magdalena Handayani, Ibu Meli Krisna Tandondo, Saudari Melantina Sitanggang, Ibu Purida Marbun, Saudari Indah Sari Manurung, Bapak Saroha Purba, Ibu Catur Wahyuni, Saudara Antonio Sinaga, Saudari Atalia Elvia Akupando. Tuhan lengkapi sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara kami terkasih dalam usia yang baru dengan harapan yang dipohonkan kepada Tuhan. Tentu Tuhan menyatakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan kehidupan persekutuan kami dalam peribadahan-peribadahan kami, kegiatan-kegiatan kami. Kami serahkan majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, panitia pemilihan MJPPJ secara khusus Tuhan berkati. Kami berdoa bagi komisi, kami berdoa bagi Satgas COVID, kami berdoa bagi seluruh petugas dalam ibadah minggu, terkhusus pada minggu ini. Berikan semangat kami tetap menyala ketika kami melayani Tuhan. Bapa di surga ini kami semua, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Layakkan kami terus untuk menjadi pengikut Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati saudara-saudara kami kaum muslim yang tengah bersukacita menyambut hari raya Idul Fitri, hari kemenangan mereka. Berkati dalam perjalanan mudik mereka Tuhan, berikan keselamatan bahkan kembali dari perjalanan pulang kampung dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, dunia ini dengan segala pergumulan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Saudaraku, teruslah melayani mengasihi Tuhan lebih sungguh dengan ketulusan yang kita mau berikan untuk Tuhan, berkorban untuknya. Terimalah kekuatan dari Tuhan dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.